semakin nyaman. Tapi kami mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden, 2024 Anies Presiden, Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden, Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Gara-gara sakit tangan gini. Dokter ya, sempat terputus, tidak biasanya ya. Kita ulangi sedikit pembahasan mengenai tadi ya. Tadi kan milenial dan contoh role model bapak itu ya. Bisa diulangi sedikit dok, itu dok, bagian itu. Konfigurasi milenial itu 60%, sekitar 158 juta. Nah mereka ini kan lahir dari orang tua yang lahir di mulai 1960-an, ya kan? 1960, 70, 80. Mereka menghasilkan milenial ini. Nah di antara waktu 30 tahun itu kan banyak sekali dinamika yang terjadi. Ketika mereka sendiri besar, ketika mereka sendiri dewasa, itu yang membuat sebagian, nah saya nggak berani bicara persentasenya, tapi sebagian yang cukup signifikan itu tidak memiliki sosok seorang ayah yang katakanlah bisa menjadi role model mereka. Jadi ketika Amin, especially Anies Baswedan ini menjadi presiden, itu seakan-akan memberikan kepada mereka ayah yang bisa dijadikan sebagai ayah bersama untuk para milenial ini. Ayah yang bisa menjadi teladan, yang bisa mengasuh mereka, yang bisa mereka banggakan. Ya, ini adalah zaman dimana milenial ini kebanyakan atau sebagian itu fatherless kan. Kehilangan sosok seorang ayah yang bisa dia jadikan sebagai role model. Nah, jadi kekosongan itu kan akan sangat bagus, akan sangat dahsyat diisi oleh presiden, oleh presidennya, oleh pemimpin nomor satu, oleh pemimpinnya, ya kan? Dan ini pas banget. Udah nggak ada bandingannya nih kalau kita bilang. Udah nggak ada bandingannya sebagai ayah yang baik, karena dia sudah terbukti dia mengasuh 4 anak dengan sangat bagus, anak-anaknya sangat berkualitas, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh. Enak banget punya anak 4 gitu loh. Ada 4, 3 cowok, nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh, semuanya bagus, kualitas bagus, sekolahnya bagus, masuk universitas juga bagus. Bisa masing-masing itu bisa menjadi role model bagi milenial di usia-usia mereka. Ya, jadi ini penting sekali ya, karena kekosongan sosok seorang ayah itu terjadi pada banyak keluarga di Indonesia saat ini. Apalagi lebih parah lagi yang lahir dari orang tua yang kelahiran 80 nih. Karena dari sejak bayi ini mereka udah diatur sama handphone. Udah kenal sama internet. Hubungan antara orang tua, antara ayah itu udah hampir nggak ada. Jadi ini menciptakan situasi fatherless ya. Nah, kalau situasi fatherless, mereka pasti akan cari. Siapa yang mereka jadikan sebagai teladan yang mereka nggak punya. Nah, hadirlah nih sosok presiden, sosok pemimpin yang benar-benar sangat layak untuk mereka jadikan itu sebagai sosok seorang ayah. Dan gitu. Itu peluang besar ya bagi Anies. Peluang besar bagi Anies. Asal bisa menggarap sisi milenial yang merasa kehilangan sosok ayah itu ya.
Dan nggak bisa dibandingin sama yang lain. Iya. Let's say misalnya kita lihat Alam Ganjar, anak yang bagus berkualitas, tapi kan satu. Anies menghasilkan 4 loh. Iya. Nggak mudah loh. Iya. Mengasuh, mendidik dan merawat 4 anak itu nggak. Ini satu. Dan 3 jagoan lagi kan. 3 jagoan lagi gitu. 4-1. Iya. Gitu ya. Dan anak-anaknya juga dapat beasiswa ke luar negeri, bolak-balik ya. Makanya, jadi kan memang beruntung lah ya. Yang satu calon satunya satu juga ya kan? Satu juga ya. Oke. Beruntung deh milenial ini beruntung banget kalau presidennya sosok seperti Anies itu ya. Sosok seperti Anies Baswedan itu beruntung sekali. Dan dia tidak ragu-ragu dan tidak malu untuk menampilkan anak-anaknya di muka publik, itu yang penting. Iya, karena ya kan memang layak. Iya, layak. Sehingga si milenial ini itu juga bisa melihat, oh kalau presidenku dia, nanti dalam 5 tahun itu aku akan mendapatkan sosok dia gitu loh, sebagai role model. Jadi aku. Dok, saya terus terang ya, kelebihannya itu keempat anak Anies itu orangnya bersahaja semua lah. Itu kan hasil didikan, bukan sekedar didikan, sebenarnya teladan. Karena didikan yang terbaik itu adalah contoh. Iya. Berarti kalau kita lihat dari anak-anaknya dia itu, berarti Anies dan Mbak Ferry itu berhasil menjadi role model teladan hidup, contoh yang hidup bagi anak-anaknya. Saya terus terang ngebet tuh ngajak Tia untuk nyanyi lagu Anies Presiden itu. Mudah-mudahan dia mau nanti. Karena saya mau buat yang edisi milenial. Itu bagus banget tuh. Edisi milenial sama zilenial gitu. Milenial zilenial. Pas banget tuh kan. Si Tia sama adik-adiknya tuh kan pas banget. Iya, mudah-mudahan mau itu. Bagus. Kemarin minta izin Anies belum dibolehkan karena pada waktu itu bilang cari yang belum mendukung. Saya bilang kan kita mau kampanye, masa yang kampanye belum yang mendukung, ya kan nggak mungkin. Jadi Anies tuh bisa banget jadi foster parents buat 158 juta milenial ini loh. Karena mereka nanti dalam 5 tahun tuh mereka mulai dari jadi milenial sampai jadi dewasa kan. Terus diasuh sama bapak bangsa yang kualitasnya seperti Anies Baswedan. Kan itu luar biasa banget. Ada bagian akhir ini saya ingin mengajak hal yang barangkali dokter sebenarnya concern tapi mungkin belum disebutkan aja. Saya selalu membayangkan ya, Indonesia itu harus membangun masyarakat yang religius ya. Kalau spiritual kan itu ada dalam diri, tapi religius itu masyarakat yang representatif. Jadi mau dia Islam, mau dia Kristen, tapi dia religius. Karena dalam bayangan saya masyarakat yang religius itu adalah masyarakat yang tidak membiarkan tetangganya kelaparan. Betul. Tidak membiarkan tetangganya misalnya hidup dalam kekurangan dan kesusahan yang luar biasa, senantiasa saling menjaga silaturahmi dan lain sebagainya. Itu masyarakat yang religius. Dan dengan santainya kita mengatakan itu masyarakat Pancasilais kan. Tetapi kita jauh sekali sudah dari itu dalam terutama 10 tahun terakhir ini 9 tahun lah, di mana masyarakat terpecah ya, ada kohesivitas sosialnya terpecah. Padahal kalau kita bicara role model, beruntung kita seorang muslim ini punya 1 bulan di mana rasa religiositas dan spiritualitas itu tinggi banget. Di empower ya. Bayar zakat mal di bulan itu. Kemudian hanya karena iming-iming pahalanya berkali-kali lipat. Padahal itu kan hal yang irasional sebenarnya. Bukan irasional apa sifatnya. Hal yang tidak real, yang tidak physically kan. Nah, tapi itu sudah sanggup menggerakkan mulai dari orang yang paling miskin dan paling kaya, seorang muslim untuk berderma, untuk berpartisipasi, untuk sholat lebih lama dan lain sebagainya. Saya membayangkan kalau pemimpin membangun masyarakat yang religius, itu 75% soal kita berakhir. Tinggal nanti dia tinggal manajemen aja ibaratnya. Karena semua bergerak sendiri. Kenapa terjadi perpecahan ya? Kohesivitas itu menjadi sangat boleh dibilang kita tuh terkikis abis itu. Karena sidik amanahnya tuh nggak dapat 9 tahun ini. Iya kan? Kita kan butuh pemimpin tuh jujur. Enggak, kalau bahasa Jawa tuh mencela-mencele.
ada pepatahnya itu, esok tempe sore dele. Tahu nggak orang Palembang nih, esok tempe sore dele? Iya, saya 5 tahun setengah di Jogja. Esok dele, iya, esok dele sore tempe. Bukan sore tempe, esok dele. Esok dele. Paginya masih jadi kedelai. Sorenya udah jadi tempe gitu. Artinya pagi dele. Paginya dele, sorenya udah jadi tempe, udah jadi tempe goreng tepung gitu kan. Nah, ini yang udah dilihat oleh masyarakat. Jadi kejujuran itu sangat penting. Kejujuran itu sangat penting banget. Dan yang kedua adalah amanah. Ya, bagaimana kita bisa melihat negara ini dijaga dengan amanah yang bagus. Karena itu harapan kita, orang yang sidik, orang yang jujur, orang yang amanah itu kan orang yang imannya tinggi dan takwanya tinggi kan. Makanya kayaknya tuh udah nggak ada alasan apapun untuk nggak memilih Amin deh. Iya. Mau dilihat dari mau dilihat dari apa tuh namanya? Sudut 360 derajat deh gitu. Jadi tidak ada blind spot lagi. Tidak ada blind spot lagi. 89% muslimah, sisanya adalah masyarakat yang juga masyarakat non muslim yang juga religius. Religiusitasnya juga tinggi. Jadi menurut kita tuh asik banget gitu. Saya udah ngebayangin 5 tahun ke depan tuh asik banget. Nah, belum lagi kalau kita bicara ada satu aspek yang juga barangkali keunggulan dari Amin, yaitu pemahaman dia tentang praktik berdemokrasi. Itu yang saya anggap kok nggak dimiliki oleh pasangan lain ya. Mahfud mungkin paham ya. Ganjar saya meragukannya karena dia tidak hidup di dalam lingkungan yang benar-benar punya wacana demokrasi ya. Dan jangan lupa dia bukan aktivis mahasiswa waktu ya adalah aktivis pencinta alam ya, tapi bukan aktivis studi gitu. Walaupun saya akui dia pencinta alam yang paling intelek ya, kira-kira begitu ya, pencinta alam yang paling intelek. Tapi Anies bergelut dengan isu-isu demokratis, Caimin sejak mahasiswa. Bahkan Anies menjadi ketua Senat Mahasiswa. Isu tersebut tentu tidak digeluti oleh Prabowo Subianto yang menantu seorang presiden dan seorang jenderal angkatan darat. Jadi saya terus terang saja kalau mau jujur mendukung Amin itu pada bagian ininya Anies ini. Jadi bagian pada freedom of speech ya. Jadi termasuk freedom from fear gitu. Jadi kebebasan dari rasa takut. Coba bayangkan setiap kita ngomong ini bisa punya potensi untuk dilaporkan dan dipenjarakan. Saat ini ya, 9 tahun ini. Saya tidak membayangkan seorang dokter adalah seorang yang pencuri, pencoleng dan lain sebagainya. Tapi dokter yang cantik ini bisa dipenjarakan karena pernyataannya yang sangat logis, rasional dan kritis. Coba bayangkan. Itu ini silakan dok. Ya, itu salah satu hal yang juga saya bilang 5 tahun ke depan tuh bakal asik banget tuh kalau Amin jadi capres dan jadi presiden dan wakil presiden. Karena itu tadi saya kan sering kali ketika saya kritis bicara dan hampir setiap hari saya kritis, itu selalu ada saja komentar nggak takut, nggak bahaya dan segala macam. Nggak bahaya itu kan, itu kan itulah justru menunjukkan fear syndrome itu udah terjadi gitu loh, sindroma ketakutan terus menerus untuk bicara dengan bicara dalam koridor demokrasi karena negara kita tuh negara demokrasi itu hilang sama sekali tuh dari masyarakat kita, padahal itu right ya, human rights, hak asasi buat kita untuk bicara. Dan itu sebenarnya hak apa ya istilahnya, hak dasar aja, hak fundamental dari seorang manusia. Bayangkan hak dasar yang sebenarnya gini, pemerintah kan tidak ngasih apa-apa dalam hal kebebasan itu. Iya, masa sih untuk bicara kita juga nggak boleh gitu kan? Saya bilang, kecuali kalau sudah generasi berikutnya hak ekosok, ekonomi, sosial, and cultural right, itu terutama ekonomi kan. Nah itu kan peran negara jauh lebih aktif lagi, harus kasih makan, memastikan orang sekolah. Tapi ini hak political right seperti ini saja nggak dikasih sama negara. Political right itu hak bicara itu yang sangat fundamental bagi warga negara. Itu habis loh, kecabut gitu loh, sehingga yang ada akhirnya kita mengalami fear syndrome berjamaah. Kita itu jadi gimana? Kayak seperti kita misalnya, kan kita tidak minta sesuatu dari negara, menuntut setiap hari negara kasih makan, kasih apa. Kita merasa bahwa kita sebagai warga negara cukup baiklah, tidak mau membebani pemerintahan yang sudah terbanyak bebannya. Tapi please kasih ruang kebebasan untuk berbicara. Bukan kasih,
Maksudnya jangan renggut. Ya, Kalau kasih kan bukan seolah milik kasih, dia. iya. Jangan renggut dong, gitu. hak yang paling hak yang fundamental dan yang paling sebenarnya tidak susah untuk dijaga kalau soalnya pemerintah. Masa yang abstrak pun mau diambil juga sama dia. Gitu. Kayak kita anak-anak ya dari bayi ke balita itu, yang paling kita tunggu-tunggu untuk menunjukkan dia tidak mengalami persoalan itu kan bicaranya dia toh. Iya. Nah, masa kemampuan bicara sebagai indikator kognitif yang bagus itu dicabut sama negara, kan aneh banget itu. Padahal kemampuan berbicara itu adalah salah satu sisi keberhasilan pendidikan. Iya. Kan? Bayangkan, lihat orang cerdas, orang yang kritis nggak suka negara ini, heran saya. Tapi lihat orang korup, coba bayangkan misalnya ada partai yang menggeruduk orang kritis, tapi orang korup dibiarin. Tapi saya bahagia, kenapa? Akhirnya PDIP mencabut laporan kepada Rocky Gerung. Itu lucu banget. Karena yang dia akhirnya merasa benar juga apa dikatakan Rocky Gerung gitu kan. Tapi yang lucu dia baru sadar sekarang, kita udah sadar 3 tahun 4 kita sudah sadar sejak 2017. Enggak, gitu. yang lucu tuh gini, karena apa yang dikatakan Rocky Gerung itu benar adanya, itu lucu banget. Iya. Kayaknya benar katanya. Kayaknya mulai benar dia bilang. Walaupun dengan malu-malu kan. Sadar. Akhirnya ya kebenaran itu datangnya belakangan akhirnya gitu. Dok, saya tahu tadi dokter punya komitmen melatonin ya, bahwa jam harus 10. menjadi tidak boleh lebih dari jam 11 tidur, jam 10 harusnya sudah tidur. Tetapi kita tadi sempat terganggu dengan internet yang mati. Karena itu this is the time for you to make a closing statement. Ya, silakan Dok. Ya, kita untuk ini karena kita bicara pilpres ya. Iya. Jadi sebenarnya dengan salah satu dari paslon itu adalah pasangan orang yang sangat layak untuk menjadi role model. Itu harusnya kita merasa sangat bersyukur. Karena kita memiliki pilihan yang sulit untuk kita tolak. Kemudian kriterianya apa sih? Gampang sih. Sebelum kita menentukan pilihan 1, 2, dan 3, bikin kriteria, bikin checklist berdasarkan dari 4 kriteria seorang pemimpin berdasarkan agama Islam, dan tambahan lagi adalah bibit, bebet, bobot. Silahkan kita bikin checklist, dan saya bisa yakinkan insya Allah ya Amin akan memenuhi checklist yang kita buat. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Oke, sobat sekalian, kita tidak membacakan lagi komen-komen ya. Dan terima kasih Dok ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, dan one thing for sure, Dr. Tifa adalah Amin ya. Yes. Jangan ragukan lagi keaminan Dr. Tifa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Terus gini.